suara bener-bener kayak perempuan tuh ketawa dari kecil, dari ketawanya kecil sampai suara ngakak. Jadi kayak langsung kayak gitu ya, gue shock dong berdua-dua ya. Nah di salah situ gue ketemu lagi nih sama dua anak ini Yang di pantai? yang di pantai. Sampailah gue di lobi. Nah pas sampai lobi hotel, gue tuh langsung denger kayak suara musik-musik Jawa gitu. Nah pas gue dengerin musik-musik Jawa itu, patung yang gue lihat kemarin itu, yang ada di situ, gue lihat tuh dia tuh lagi menari. Patung nari? Patungnya itu lagi menari, bener-bener lagi nari. Ya gue ngomong dong sama laki gue, ya lo itu patungnya nari. Terus kata dia, gue ngaku itu yang nari. Maaf. Nah dari situ, Kaget gue. dari situ Nah, ini kan. Nggak kelihatan. nah sampailah gue di hotel. Nah pas nyampe lobi itu, gue tuh di lobi itu gue dengar suara kayak suara musik-musik Jawa gitu, Oh kayak gamelan gitu kali Ci ya? kurang lebih deh ya. Nah terus gue ngeliat patung yang ada di lobi itu lagi nari. Nah gue ngomong lah sama laki gue bilang, yang itu patungnya nari, gue bilang gitu. Terus kata dia, enggak, gitu kan. Nah pas gue pengen nanya nih ke yang resepsionis yang lagi di situ, nah ternyata mereka lagi ngobrolin masalah kamar yang gue tempatin. Nah yang gue denger sih, mereka tuh kayak lagi berdebat gitu, kayak dia tuh lagi marahin yang resepsionis yang perempuan ini. Kayak, kok kenapa, kok bisa ngasih kunci itu ke gue, intinya kayak gitu kan. Nah gue dengerin penjelasan si perempuan ini, dan akhirnya gue nyamperin kan, gue dengerin penjelasan si perempuan ini. Kata perempuan ini, iya pak, soalnya pas gue mau masuk, nah dia ngeliat di komputer ada data yang booking lah kayak gitu. Nah di saat gue datang, nah dia katanya ngeliat ada kunci di sampingnya dia. Nah dia berpikir, oh mungkin ini yang udah check out, yang habis check out, nah kamar udah dibersihin, ya udahlah daripada dia nyari kamar lain, ya udah ini aja lagi dikasihin ke tamu yang baru ini, dia bilang kayak gitu. Nah yang atas sendiri bingung dong, lah kunci ini tuh nggak disimpan di sini gitu. Makanya dia bingung, iya pak, saya ngeliat ada kunci ini di sini, kata dia gitu. Makanya saya kasih ke pengunjung yang baru datang ini, kata dia kayak gitu. Nah ternyata dia tanya sama atasannya lagi, ternyata kunci itu dipegang sama dia. Lah kunci itu sama saya gitu, kenapa kunci itu bisa ada di sini gitu. Jadi bener-bener di situ tuh semua bener-bener bingung. Iya. Bingung. Nah atasannya itu akhirnya ngobrol lah sama gue dan laki gue kan. Dari situ dia ngomong, katanya maaf atas ketidaknyamanannya lah, kurang lebih gitu, dia ngomong kayak gitu. Dan dia menyarankan gue untuk pindah kamar gitu. Akhirnya gue dipindahkanlah ke kamar bawah gitu. Udah akhirnya gue prepare kamar segala macam, gue pindahin barang ke bawah. Itu pun gue mindahin barang tuh ya bener-bener berdua, nggak dibantu sama mereka gitu. Jadi mereka setelah di depan pintu barang ini baru dibantuin ke bawah gitu. Jadi mereka tuh nggak ada yang masuk. Oh nggak ada yang masuk, enggak. Nah yaudah gue pindahin kamar setelah selesai semuanya. Ya udah gue masuk ke kamar kan. Gue masuk ke kamar. Nah gue niatnya itu mau mandi. Nah pas gue mau mandi, gue nyari ini anduk gue kemana gitu. Sedangkan gue udah inget banget kok semuanya udah gue bawa gitu, nggak mungkin ada yang ketinggalan. Tuh gue dicek lagi juga dan nggak ada barang yang ketinggalan. Kira mungkin gue lupa kali ya gitu kan. Ya udah akhirnya gue nelfon lagi nih, tolong ini dong gitu, soalnya ada barang yang ketinggalan, gue bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya dianterin lah gue ke kamar itu lagi untuk ngambil anduk. Dan pas gue cek, bener dong anduknya ada di situ. Dan soalnya saya inget, gue tuh bener-bener gue tuh udah bawa semuanya gitu, nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Dan dari situ ya udahlah, gue nggak mikir gimana, gue mandilah. Setelah mandi, gue nyari celana dalam gue nih yang harus gue pakai gitu kan ya. Ternyata nggak ada.
gue mikir lagi masa sih ketinggalan gitu, sedangkan gue bener-bener jadi kayak gue pakai, gue taruh lagi gitu, bener-bener yang nggak ada gue taruh di kamar gitu. Jadi lu preparing semua iya, tuh kayak setelah gue pakai langsung gue masukin lagi gitu. Nah dari situ gue nelpon lagi ke resepsionis kan, maaf ada barang saya lagi yang ketinggalan. Walaupun gue yakin gak yakin nih, akhirnya gue ya udahlah dianterin, tapi dia ngomong dicek lagi bu, gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan kayak kata dia kayak gitu kan. Nah gue bilang ya udah ayo tolong diantar aja, gue bilang kayak gitu biar dicek sekalian kalau emang ada yang ketinggalan lagi gitu kan. Terus kata dia gak usah ibunya aja yang ngecek, tapi tolong bener-bener dicek dengan detail katanya biar nggak ada barang yang ketinggalan lagi, kata dia kayak gitu. Nah terus yang atasannya ini datanglah, kata dia nggak apa-apa kalaupun ada barang yang ketinggalan katanya gitu, nanti dibalikin lagi kok setelah beberapa jam katanya gitu, jadi diabaikan aja intinya kayak gitu. Ya udahlah gue pikir oh ya udah gitu kan. Nah setelah kayak gitu akhirnya gue mau tidur lah. Pas gue mau tidur gue mau nyariin handphone gue dong, itu handphone gue habis nelpon ke nyokap gue kan. Pas gue cari handphone gue nggak ada, gue inget banget itu gue naruh di meja deket TV. Iya. Gue taruh situ, pas gue cari lagi kok nggak ada nih handphone gue gitu kan. Terus gue ngomong handphone gue nggak ada, gue bilang gitu kan. Terus kata gue ya udahlah mungkin ntar balik lagi kan katanya kayak gitu kan gitu. Ya udahlah. Berarti udah ada feeling tuh ada di kamar atas lagi. Iya, soalnya emang handphone itu baru gue pakai telepon dan gue taruh, gue tinggal sebentar gue mau ngambil lagi, tiba-tiba tuh handphone udah nggak ada gitu kan. Ya udah akhirnya gue tinggal tidur aja. Akhirnya gue tidur dan gak terlalu ada gangguan di malam itu, yang lumayan nyaman deh ya. Nah pas pagi-paginya gue bangun, gue nyariin handphone gue lagi dong, orang katanya nanti balik lagi kan. Gue nyariin handphone gue, ternyata emang masih gak ada handphone gue gitu. Gue mikir gak mungkin lah kalau jatuh, soalnya terakhir gue megang handphone itu emang di kamar ini gitu. Mungkin kemana-mana, mungkin hilang lah ya. Nah makanya gue iseng lah sama laki gue, yuk kita ke atas yuk ngecek aja gitu kan. Akhirnya gue naiklah ke lantai atas dan gue coba miss call. Dan miss call ada di kamar itu. Anjir, handphone gue benar-benar ada di kamar itu. Dan gue ya udah gue ngomong lagi kan ke resepsionis ya kan, tolong dong handphonenya ketinggalan. Gue bilang kok bisa tadi gitu. Iya nggak tahu gitu. Nah kebetulan juga ada atasannya itu. Nah karena gue juga takut dia gimana kan, udah ayo ikut, gue bilang kayak gitu. Akhirnya sama dia juga dianterin. Nah pas di miss call, gue takutnya dia nggak mau ngebukain kan, karena dia nggak percaya atau apa. Gue miss call emang ada suaranya, barulah dibukain sama dia pintunya. Setelah dibukain pintu, dia gue bingungnya dia tuh masuknya tuh kayak nggak kayak kita biasa masuk ke kamar gitu. Gimana sih? Jadi bener-bener kayak gini, dia gimana sih, kayak jalan jongkok gitu. Dia tuh jalannya kayak gini, kayak gitu. Terus setelah sampai deket kasur, dia tuh kayak gini. Arah kasur gitu? Iya, kayak gitu. Dia kayak gimana sih, penghormatan gitu deh. Gue juga nggak paham deh kayak gitu. Nah setelah sampai situ dia nyari handphone, nggak ada di situ. Akhirnya gue miss call lagi, ternyata handphone gue ada di lemari. Di dalam lemari handphone gue. Sedangkan ya gue kan emang udah gue bawa itu handphone, dan gue habis nelfon juga kan. Nah terus si atasannya ini dia bilang gini, nanti sebelum pulang ibunya dibersihin dulu ya gitu, biar nggak ada gangguan, kata dia kayak gitu kan. Gue bilang oh ya udah kalau emang itu yang terbaik, gue bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, gue balik lagi lah ke kamar kan buat istirahat. Setelah gue istirahat, akhirnya gue dihubungin sama atasannya. Nah untuk ke kayak modelan aula gitu. Tapi masih di dalam hotel itu? Iya betul. Sesampainya gue di kayak aula gitu, dan di situ udah ada 3 orang ya, yang 2 berpakaian hitam, yang satu lagi itu kayak pakai baju garis-garis terus sama warna-warna batak gitu. Oh yang garis coklat hitam gitu. Baju-baju Jawa gitu deh. Iya, gitu. Nah di situ gue disuruh kayak duduk, itu bukan duduk sih, kayak gimana ya? Kayak simpul gitu. Iya, iya betul. Iya, kayak duduk kayak gitu. Nah, gue tuh duduk di tengah-tengah yang udah dikelilingin sama bunga, sama di depannya juga ada kemenyan, betul.
sama kemenyan, dan gue di tengah-tengahnya tuh. Di situ berawal dari satu dulu nih yang si A ini untuk ngebersihin gue. Nah dari dia ngebersihin ternyata masih ada, dibantulah sama si B ini yang pakai baju hitam dua-duanya nih. Oh, si A, B ini baju hitam dua-duanya? Iya, pakai baju hitam dua-duanya. Nah setelah dia ngebersihin gue, nah dia bilang nih sama yang si C ini. Oh, yang pakai baju lurik Jawa itu? Iya, kata dia yang yang lain bisa pergi, tapi yang satu ini nggak bisa. Jadi kayak gitu. Masih ada satu nih. Masih ada satu. Nah dia minta bantuan lah sama gurunya lah gitu. Nah setelah gurunya ngebantu itu, lama tuh, kurang lebih proses 1 jaman. Lumayan lama, makanya kaki gue sampai pegel banget di situ. Nah setelah si gurunya ini ngebantu, nah kata dia ini kalau yang ini adalah sosok emang yang udah ada di badan gue dari lahir, dia ngomongnya kayak gitu. Terus ya udah dari kayak gitu akhirnya semua udah bersih, udah maksudnya udah dibersihin semuanya, yang dia nganggap badan gue udah bersih, udah nggak ada yang gangguin gue. Akhirnya ya udah selesai lah. Setelah proses itu selesai, beres-beres lah gue prepare untuk pulang. Setelah barang-barang gue udah rapi, udah ditaruh di lobi semua, dan gue siap-siap naro barang-barang gue ini ke motor, pindahin ke motor gitu kan. Satu persatu gue pindahin ke motor, dan gue udah ngerasa kayak udah semua nih gitu. Nah ini yang gue ambil ini yang terakhir. Nah pas gue ngambil lagi yang terakhir ini, gue udah ngecek lah, kok kurang nih tas gue, satu lagi kemana, gue bilang gitu kan. Nah gue ngomong, kurang nih satu lagi, tadi udah semua belum? Udah. Akhirnya gue ngecek lah ke kamar gue, takutnya udah ketinggalan kan. Nah dicek di kamar itu udah kosong, bener-bener nggak ada. Nah kita ngomong lah sama yang atasannya ini, Pak mohon maaf ini tas saya yang satu nggak ada, boleh dicek ke di kamar yang di atas nggak? Gue bilang kayak gitu, karena gue berpikir setiap barang gue hilang ditemuinnya di situ ya? gitu kan. Nah iya, di sini sih yang momen paling merinding menurut gue ya. Setelah sesampainya gue di lantai 2 dan dibukain sama yang atasannya itu, pertama dia yang buka dan dia langsung kayak speechless, bengong gitu. Nah pas gue mau masuk, ternyata di samping kiri kanan itu ada perempuan-perempuan yang modelannya pakai kemben, terus kain, dan rambutnya tuh dikonde semua, kurang lebih ada 10 orang itu. Dan bener-bener pas gue masuk ke kamar itu mereka pada begini. Oh di kiri kanan lo itu? Kiri kanan gue, iya semuanya. Iya. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa, ya udahlah gue permisi aja dan gue masuk. Dan sesampainya gue di kasur, nah gue ngeliat emang tas gue itu ada di kasur. Ada di situ tas tuh? Ada di kasur, sedangkan gue kan nggak di situ kan. Nah setelah gue masuk ke situ dan di kasur itu ada tas gue, ya udahlah maksudnya gue mau cepet-cepet aja nih balik. Dan di situ ternyata ada sosok perempuan yang mungkin ratu lah gitu ya gue nggak tahu sih ya, kurang lebih lah gitu. Okay. Dan dia begini, dia kayak gini, terus pas gue ngambil tas dia langsung gini ke gue gitu. Ya gue gini aja deh, gue bilang permisi gitu, mohon maaf kalau ada, maksudnya kalau gue sama ini salah atau ada yang gue larang gitu kan. Situ kan gue nggak paham kan. Udah dari situ akhirnya gue keluar dari situ. Akhirnya ya udah gue ngebalikin motor ke rumah saudaranya laki gue gitu. Dari situ ya udah gue balik ke Jakarta. Untungnya sampai di Jakarta gue nggak ada gangguan apapun sih gitu. Oh jadi alhamdulillahnya nggak ada yang dari hotel itu nggak ada yang ikut sampai rumah tuh? Iya, nggak ada yang ikut sampai rumah gitu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi cerita yang Cici bawain? Kalau gue sih di sini rasanya merinding abis dari awal sampai sekarang nih. Dan buat teman-teman nih, gue ingetin sekali lagi nih, buat teman-teman yang punya cerita horor boleh banget kirim-kirim ke email kami atau ke DM Instagram kami. Dan buat video malam ini gue rasa cukup ya. Oke, gue Ari Kiki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.